Perhatian. Konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Pak Agung, tadi kan kita sudah belajar tentang etika dan moral, ya Pak ya, sudah beberapa pembahasan tentang itu. Nah, saya kan banyak ya Pak ya melihat ada beberapa katakanlah ya ini ya Pak ya, beberapa orang lah gitu yang membahas etika dan moral dari kitab suci. Katakanlah dari ayat ini, oh kita bersikap ini, dari ini, kemudian artinya menarik ayat-ayat dari kitab suci itu untuk kita gunakan di etika dan moral gitu ya Pak ya. Nah kira-kira menurut Bapak itu berdampak nggak? Yang menjadi masalah pertama itu bukan apakah itu berdampak atau tidak. Yang menjadi masalah utama adalah ketika satu kajian itu mengkaji ayat-ayat atau kitab suci, maka itu bukan untuk menggali atau mempelajari etika dan moral. Mereka akan mengatakan bahwa mereka sedang menggali atau menafsirkan kitab suci. Nah, ini yang jadi masalah utama sebetulnya. Kalau dikatakan apakah kita bisa belajar etika dan moral dari kitab suci? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Berarti kalau tentu saja bisa, kitab suci bukan satu-satunya sumber untuk belajar etika dan moral. Nah, sekarang bayangkan, kalau ada satu channel YouTube kemudian mengatakan bahwa yuk kita belajar etika dan moral, tapi semua channelnya membahas kitab suci. Semua channelnya membahas kitab suci. Kalau semua channelnya membahas kitab suci, maka yang saya khawatirkan adalah membawa satu produk lama, kitab suci itu kan produk lama, ke masa sekarang. Tentu ya, sekarang kita garis bawahi lagi, bukan tidak boleh, boleh. Tapi mengapa kita tidak belajar dari hal-hal lain, keseharian kita, tanpa kita kaitkan dengan kitab suci, tanpa kita kaitkan dengan ayat-ayat. Misalnya, saya bangun tidur, kemudian anak saya mau berangkat kerja misal, kemudian saya memilih untuk tidur untuk tidak nyertain anak di depan pintu misalnya gitu. Nah, ini kan bisa jadi pembelajaran sebenarnya yang sederhana kan. Kenapa kalau saya memilih itu misalnya gitu? Apakah karena saya malas, apakah karena saya memang benar-benar ngantuk gitu, atau karena saya sedang sakit misalnya. Nah, ini kan refleksi sederhana kan, apapun jawabannya, yaitu kondisi kita saat itu, saat melakukan itu kan hal sederhana yang bisa kita buat untuk belajar etika dan moral. Kalau setiap saat, setiap kali kajian yang kita lakukan itu adalah kajian kitab suci, atau bahkan dari seri A sampai Z gitu kan, nggak selesai-selesai gitu kan. Nah, saya khawatir bahwa itu hanya kita mengulangi satu produk yang sama yang akan kita bawa ke masa kini. Nah, kalau etika dan moral itu ada di mana-mana, sekali lagi pertanyaannya adalah mengapa kita tidak belajar dari hal lain selain itu? Terutama di kejadian-kejadian yang ya kita alami setiap hari ya Pak. Dan kejadian yang simpel-simpel kan. Lalu mengapa kita harus belajar dari kitab suci? Kan itu kan pertanyaannya. Nah, kalau sekali lagi kalau itu hanya diulang-ulang, belajar ayat ini, agama apapun juga, belajar ayat ini, belajar ayat ini, belajar ayat ini, belajar ayat ini, sebetulnya kita sedang melihat cermin. Yang saya maksud melihat cermin itu,
kita melihat apapun juga itu bisa kita jadikan pembelajaran etika dan moral. Melihat kitab suci itu kita melihat cermin kita. Jadi mau apapun juga yang digali dari kitab suci ya cermin diri. Sehingga orang bisa mengatakan, oh ternyata kitab suci itu update ya. Itu apa Pak, cermin diri atau sebenarnya interpretasi kita aja? Interpretasi yang merupakan cermin. Nah sekarang gini, misalnya ini cermin ya, ini cermin gitu. Ketika saya berada di kitab suci, yang saya lihat kan diri saya. Yeah. Saya ngelihat ke domba, yang saya lihat diri saya. Saya lihat ke kehidupan sehari-hari, yang saya lihat diri saya. Jadi yang istimewa kan bukan kitab sucinya kan, yang istimewa kan cerminnya. Kemarin Bu Dina sempat bilang di acara kursi panas itu kan saya bahas sekarang. Apakah Ibu menemukan ilmu pengetahuan dalam kitab suci? Kan dijawab iya. Pertanyaannya adalah, apakah secara harafiah kitab suci menyebutkan ilmu pengetahuan? Tidak. Itu adalah interpretasi saya. Loh iya, kalau itu interpretasi berarti kita sedang bawa cermin. Kalau cermin kita ilmu pengetahuan, kita kasih kitab suci ya kita dapat pengetahuan. Cermin pengetahuan kita kasih di tai, pengetahuan. Cermin pengetahuan kita kasih di apa misalnya tempat ke pasar gitu, kita melihat pasar dengan cermin ilmu pengetahuan, kita dapat ilmu pengetahuan. Bahkan ke tembok pun sama. Bahkan ke tembok, ke batu. Jadi yang istimewa kan cerminnya kan, bukan kitab sucinya. Ini kan kadang kita kebalik-balik dan menganggap kitab sucinya yang istimewa. Enggak istimewa. Jadi ini kan hanya tulisan-tulisan mati. Ketika kita membaca kembali, kita menggunakan cermin, ya istimewa ya cerminnya ini. Jadi tergantung si pembawa cermin ini ya Pak? Iya, mau kita arahkan kemana cerminnya. Artinya kalau kita sadarin bahwa cermin itu akan memantulkan nilai-nilai kita, kemanapun cermin kita arahkan, kita akan mendapatkan itu. Ya yang istimewa kan bukan barang yang ada di balik cermin. Sekali lagi, kalau barang yang ada di balik cermin itu kitab suci, ya yang istimewa cermin yang kita bawa. Kita mau arahkan kemana? Jadi sekali lagi, apakah belajar etika dan moral dari kitab suci itu masih relevan? Jawaban Bapak? Jawaban saya tidak. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan kultus kitab suci. Banyak orang yang mengkultuskan kitab suci karena namanya kitab suci mesti dikultuskan. Misalnya mau pegang tuh harus suci, harus dihormati gitu. Loh, kita menghormati kitab suci itu kan karena implementasi orangnya kan, bukan karena bentuk kitab sucinya kan. Kitab suci ketika diimplementasikan oleh orang dan orang itu punya nilai-nilai luhur, nah yang kita hormati kan implementasi orang itu, bukan kitab sucinya. Makanya supaya kita nggak kebalik-balik, kalau mau kita bicara tentang etika dan moral, kita bicara tentang banyak hal. Bagaimana kalau sekali-kali kita bicara dari penggalian kitab suci? Boleh saja, tapi bukan hanya dari satu kitab suci. Ya lihat juga dong kitab suci yang lain, misalnya lihat juga dong batu, lihat juga dong pasar, lihat juga tai, lihat juga dong tempat sampah dan segala macam gitu. Jadi tidak harus, dan saya malah sangat menyayangkan kalau sampai sekarang banyak yang menggali kitab suci untuk mempelajari etika dan moral. Yang saya sayangkan bukan mempelajari etika dan moralnya ya, karena produknya itu nanti bisa dikultuskan. Karena dianggap itu satu-satunya sumber. Nah kalau setiap saat menggali kitab suci dan yang dibicarakan etika dan moral, orang akan menganggap bahwa kitab suci satu-satunya sumber etika dan moral.
Karena kita tahu kan etika dan moral ini selalu berkembang, Pak ya. Selalu berkembang. Dan kalau misalnya ada perilaku tentang disiplin, ada nilai-nilai tentang kejujuran gitu, yang bisa kita pelajari dari 7 orang yang terperangkap di gua selama 100 tahun. Tidur selama 100 tahun, keluar ternyata nggak makan nggak minum ya karena dia tidur. Seven sleeper kan kalau di Inggris kan. Yang kalau kita melihat cerita itu dan kita mendapatkan nilai-nilainya, berarti bahwa di setiap cerita yang ada di legenda, di mitos budaya manapun juga, itu akan mengandung nilai-nilai yang sama yang bisa kita pelajari. Dan kita tidak akan berdebat lagi apakah cerita itu benar atau tidak. Oh, jelas cerita kok, jelas mitos kok. Kebenaran cerita menjadi tidak penting ketika kita tahu nilainya. Sehingga orang ya nggak usah marah kalau dikatakan bahwa wah itu cuma mitos. Orang tidur selama 100 tahun itu mitos. Wah marah gitu kan. Jadi itu nggak penting. Benar dan tidaknya itu nggak penting. Yang penting kita bisa menarik nilai nggak? Oh bisa. Ternyata di situ ada kedisiplinan, ternyata ada kejujuran, ternyata ada komitmen bahwa 7 orang itu nggak saling menyalahkan misal. Nah itu kan nilai. Berarti kalau kita ambil nilainya dan bisa mengambil itu, kita sudah menggunakan cermin dan kita bisa melihat itu di semua cerita-cerita rakyat di Indonesia. Tidak harus cerita itu. Ya, mencari makna di balik setiap mitos, legenda, iya, apapun itu. Iya, dan tidak harus kitab suci. Maka pertanyaannya kan, mengapa harus belajar etika dan moral dari kitab suci kalau kita bisa melihat kehidupan sehari-hari? Dan itu lebih relate. Ya lebih relate, oke lah kita akui gitu. Kitab suci itu sebagai karya sastra yang mulia. Karena ini merupakan jejak peninggalan sastra-sastra luhur, ya kita tidak harus melupakan itu. Kita junjung tinggi sebagai karya sastra yang mulia. Dan itu nggak harus kita lupakan karena itu jejak. Dan memang banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil ya Pak. Banyak nilai-nilai yang kita ambil. Sekali lagi, banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Bukan satu-satunya. Iya. Jadi ini mesti harus dikasih bold. Kalau voice bisa menjadi teks gitu kan, voice to text, ada teks otomatisnya harus dikasih bold. Kita bisa belajar etika dan moral dari kitab suci, tetapi kitab suci tidak menjadi sumber satu-satunya etika dan moral. Nah, gimana kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya ternyata kajian-kajian yang tadi saya lihat, saya tonton gitu kan, memang itu diperlukan gitu Pak, untuk orang-orang supaya itu tadi memang masih banyak orang-orang yang masih do and done. Jadi ya memang itu dibuat untuk orang-orang yang masih memang itu tadi yang belum bermoral tadi Pak. Jadi gini, alasan bahwa masih ada orang yang membutuhkan itu hanya akan menjadikan orang-orang seperti itu. Gini, saya misal, saya masih mengkaji kitab suci. Kajiannya modern, tetapi masih mengembangkan, oh ini dari ayat ini dari ayat ini. Saya menciptakan mereka, saya menciptakan orang-orang yang masih butuh itu. Saya yang menciptakan. Nah, mereka-mereka yang masih mengkait-kaitkan itu dengan kitab suci, kalau saya, mereka yang menciptakan orang-orang yang butuh. Mereka yang menciptakan umat-umat mereka. Andai saja, mereka itu berani melepaskan itu semua dan mulai belajar etika moral dari kehidupan sehari-hari tanpa mengkait-kaitkan kitab suci, masyarakat lambat laun akan menjadi cerdas.
walaupun awalnya memang sulit ya Pak ya, karena kan nggak bawa embel-embel ini tadi kan Iya. ya sulit ya, siapa yang mau Iya. maksudnya kayak siapa sih kamu gitu kan, Iya. gitu Dan kan. kalau itu tidak dimulai ya mereka akan terikat terus dengan itu. Selalu akan ada alasan bahwa oh dia masih butuh itu, oh dia masih butuh itu. Akan selalu ada alasan karena ya mereka nggak beranjak dari sana. Dan pada akhirnya nanti ya terus kayak ya terus dipelihara gitu. Iya, Apa iya. bedanya cuma Iya. pindah kotak aja. Dan bahkan kadang gini, Vi, kalau saya bertanya sama teman saya kan, kenapa ya kajian kamu itu sudah bagus loh, sudah modern, relevan dengan dunia-dunia maju, tapi mengapa kamu masih mengkaitkan itu dengan kitab suci atau dengan satu agama tertentu gitu? Alasannya adalah saya akan membawa mereka pelan-pelan. Alasan. Kemudian pertanyaan saya lagi, kamu akan membawa mereka pelan-pelan atau kamu tidak mau kehilangan pendengarmu? Karena apa? Karena kalau mereka tidak bicara seperti itu nggak ada yang dengar kan? Oh, Agung WP nggak ada kaitannya sama kitab suci. Oh, nggak ada pendengarnya. Oh, itu terserah Anda. Tapi kalau bawa-bawa itu kan banyak. Oh iya, yang banyak yang dengar dan banyak yang suka. Ya, yang suka. Tapi kembali lagi tadi, selama kita masih membawa ke arah sana, ya masyarakat juga nggak akan makin maju. Secara paradigma berpikir ya. Ya, pertanyaannya tadi kan, kalau kamu memberikan kajian tanpa mengkaitkan itu dengan kitab suci, apakah kamu takut ditinggalkan oleh follower-followermu? Berani nggak? Berani nggak? Bicara yang realistis, bicara yang sederhana. Toh, di dalam semua aspek kehidupan kita yang sederhana pun ada etika dan moral. Berani nggak? Nggak berani. Gitu. Followernya udah banyak. Sayang Pak. Sayang kan ditinggalkan follower, sehingga jadi komoditas. Gitu. Akhirnya kan kayak ini, Vi. Kayak penulis juga ya, penulis. Ada penulis yang mengikuti tren. Misalnya, oh ini pembaca horor banyak nih, dia nulis buku tentang horor. Itu kan ngikutin tren kan, nggak punya idealisme. Kan sama kan kayak gitu. Channel YouTube juga banyak yang kayak gitu. Maunya pendengar apa sih? Oh maunya pendengar masih narik rezeki. Kita bikin yuk konten tentang menarik rezeki. Gitu. Manifestasi gitu. Melepaskan hutang. Banyak, yo jelas lah. Yang punya hutang itu banyak. Dan yang pengen lepas tanggung jawab untuk segera hutangnya lunas banyak. Yang hutang-hutang dia, setelah hutangnya numpuk pengen cepat lunas, ya. Dan banyak orang yang pengen kayak gitu kan. Lo bikin kelas kayak gitu rame pasti. Jadi gimana, kapan dan di mana? Kita aja yang bikin ya. Nah kita aja, kan udah dikasih tahu tadi rahasianya. Iya. Jadi tinggal keberanian kita atau tidak untuk maju ke depan. Keberanian kita untuk membuat paradigma baru. Kalau masih kayak gitu-gitu aja ya. Yen wani aja wedi-wedi gitu. Nah, yang wani aja wedi-wedi. Nek wedi aja wani-wani. Sesi, ayo Bun, kapan dan di mana? Berani kita? Contohnya gini ya, saya pernah dengar satu ungkapan gini. Tuhan itu tidak menguji manusia karena manusia memilih jalannya sendiri sehingga dia menemukan masalah. Sebetulnya itu sudah bagus. Memang manusia memilih jalannya sendiri, dia bermasalah atau tidak ya karena pilihannya sendiri.
Tapi ngapain masih bawa-bawa Tuhan? Tuhan tidak menguji manusia. Ini kan kalimat awal untuk menarik kan, apalagi Tuhan ini diucapkan sebagai nama agama tertentu. Tuhan tidak menguji manusia karena manusia sudah mengambil tanggung jawabnya sendiri. Ketika ada masalah, ya dia yang bikin masalah itu sendiri, bukan ujian Tuhan. Itu sudah bagus ini. Yang jadi nggak bagus itu ngapain bawa-bawa Tuhan? Jadi maksudnya tanggung ya Pak, dia mau mengajak untuk full bertanggung jawab sebagai manusia gitu kan? Iya. Atau kembali bergantung karena semua sudah ya, Iya, lagi ke iya, tempatnya. iya. Jadi istilahnya kalau jalan itu setengah-setengah gitu. Iya. Setengah mau berdiri sendiri, setengah masih Iya. Soalnya rame, Pak. kalau ini nggak dibicarakan, nggak ada yang dengerin. Ada yang dengar. Udah rame sayang. Udah kehilangan follower. Oh iya.